karena terjadi suatu perdebatan, akhirnya sulinggih kita itu mepujolah di bawah atau mertiwi. Secara pelinggih masih ada di gel-gel dasar buana gitu nak. Hanya pelinggihnya saja gitu. Pelinggih derika gitu nak. Kita tidak usah membeda-bedakan baik soroh pasek, soroh pande, soroh ido bagus, soroh gusti, soroh arya, soroh agung, soroh dewa, dan lain sebagainya. Kita adalah bersaudara. Bukunya ini Ido kasih cuma-cuma nak, alias gratis nak. Untuk sebutan Pasak, Sejebak Bali dan Sejebak Nusantara, jangan ragu-ragu untuk bersembayang di Pura Punduk Dawa, linggih Ide Betara Empu Gana. Om Swastiastu. Hari ini saya Kadek Von Bali berada di Geria Agung Giri Pranata Kesuma, bertepat di Banjardina Sanglung, Desa Dopehe, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Beleleng. Hari ini saya ingin melakukan Dharma Wacana bersama Ampura Ide Titiang Ojah Abisekan Ide Pandita Empu Eka Wijenana Suara. Swastiastu Ide. Swastiastu nak. Swastiastu. Tumben ini nana tangkil ke geria. Napi niki wenten wengi-wengi tangkil ke geria. Minabang Ide wenten sane mabuat pisan jagi pacang nana takenang marep ngajeng Ide na lingsir. Laris nah. Ampura niki titiang tidak terlalu bisa niki bahasa Bali halus. Kanjang niki titiang campur pakai bahasa Indonesia niki dah. Ampura pengen banget niki dah. Nggih tapi nak Ide juga versi modern nak. Ide juga versi milenial. Nah, milenial jadinya raris bahasa Bali becik pisan, bahasa Indonesia bagus. Kemudian karena kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia, mari kita berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau boleh, anak bahasa Inggris boleh nak. Karena Ido dulu kebetulan pernah juga sering bergaul sama beberapa turis, jadinya Ido cukup bisalah sedikit-sedikit bahasa Inggris. Raris nak? Becek niki. Ampura Ide niki titiang banyak sekali niki titiang wenten pertanyaan sareng Ide Sulinggih Ampura. Nah niki Ide kebetulan titiang niki selaku admin grup Semoton Pasak niki Ide di Facebook nika. Kurang lebih nika anggotanya 25.000 atau 30.000 kurang lebih nih kita. Nah niki banyak sekali pertanyaannya dari semeton-semeton. Kenapa bisa pura yang terdahulu linggih Ide Betara Empu Gana yang melinggih ring dasar Bono Gegel Klungkung bisa pindah ke Pura Punduk Dawa. Ampura nih Ide, jangan dulu dijawab nih Ide. Nah dan titiang mendengar niki cerita banyak sekali bahwa Ide dumun dawek nika kantun walake. Ide menjadi pelaku sejarah nika Ide. Nika yang titiang dengar Ide. Ide selaku pelaku dalam terjadinya proses perpindahan
linggih ide Batara Empu Gane yang dulunya di dasar Bono Gegel dan sekarang berstandari Pura Pondok Dawo. Niki dah mohon dijelaskan niki titiang lungsur napi sane kepatut sarang ida suksema ida. Niki ampura dumun ida sebelum dijawab niki ida niki wenten dupa dari dupa du Bali. Niki dupa du Bali, dupanya semeton Bali. Niki titiang wenten oleh-oleh niki untuk ida dupa du Bali niki ida. Aromanya niki wangi hampir sama kayak parfum niki dah. Tetapi niki herbal niki dah. Aromanya niki tidak pakai bahan kimia niki dah. Jakti niki tidak pakai bahan kimia. Aromanya alami, kenten dah, tanpa bahan kimia dan tanpa pengawet niki dah. Tanpa pengawet niki makin kita hidupkan siki nggih. Mangda ringgriya tambah harum niki. Niki kurang lebih niki sampai besok niki hidup niki. Suksema banget Nana Kadek Pon Bali sudah memberikan aroma yang sangat semerbak, yaitu di Griya Agung Giri Pranata Kusuma. Ini dupa yang sangat luar biasa, yaitu dupa du Bali. Ini asapnya mengepul kemana-mana. Ini pertanda bahwa kita diberkati di dalam hal baik skala dan niskala. Gitu. Nah, pertanyaannya tadi sebenarnya Ido sebagai seorang sulinggih sebenarnya sudah tidak perlu masuk ke pertanyaan-pertanyaan Nana, akan tetapi karena Nana sebagai admin di salah satu media sosial yaitu di Facebook Semeton Pasek, nah, ada beberapa pertanyaan, yaitu kenapa yang dulunya di Gel-Gel Dasar Buano sekarang Semeton Pasek pindah ke Pondok Dawo. Kan begitu pertanyaannya. Ya nak ya. Nah, Ido akan jawab dengan segamblang-gamblangnya nak. Kebetulan Ido pada saat itu, yaitu pada saat Wolake, Ido belum menjadi seorang sulinggih. Ido adalah salah satu dari sekian banyak pelaku yang ada di dalamnya. Kenapa ada pembangunan pura yaitu di Pondok Dawo? Awal mulanya adalah ada sulinggih kita. Pada saat itu Ido kan masih Wolake. Pada saat itu Ido masih Wolake di Gel-Gel Dasar Buano itu. Sulinggih kita akan melakukan ngaturang puja. Nah, itu dulu nak. Pada saat ngaturang puja itu rencananya di Balai Gajah. Kan begitu. Karena terjadi suatu perdebatan, akhirnya sulinggih kita itu mepujolah di bawah atau mertiwi. Nggih, itu dapat yang lihat nih di Facebook, di Instagram kan. Nggih. Kemudian dari peristiwa tersebut, penglingsir-penglingsir Pasek, baik tokoh Pasek, baik itu penglingsir Pasek dan pengurus-pengurus Mahagodro, akhirnya berkumpullah yaitu di beberapa kabupaten. Di kabupaten tersebut berkumpul membahas perihal tentang
perihal tentang sulinggih kita yang mempujo di bawah. Akhirnya singkat cerita, rapatlah di Mahagotra Pasak Sanak Saptarsi, yaitu di pusat yang bertempat di Ceko Maria Denpasar. Selanjutnya, pada saat rapat tersebut terjadi pro dan kontra. Terjadi pro dan kontra, terjadi polemik untuk menyamakan persepsi. Akhirnya di dalam proses daripada pertemuan dan hasil rapat tersebut disepakati ini nak, untuk membuat tim pencari fakta, yaitu tim pencari fakta itu adalah mengumpulkan data-data baik di internal maupun eksternal. Mencari data ini. Kemudian TPF itu terbentuk yaitu pada tanggal 24 September 2016. Itu TPF ini, yaitu tim pencari fakta tersebut. Kemudian tim pencari fakta tersebut diketuai oleh Profesor Pasak Diante. Ini seorang profesor Sebetan Pasak. Kemudian ada juga sekretarisnya, ada juga Pandu Prapanca Lagosa SH MH. Kemudian ada juga yaitu Gelgel Wirusuto. Gelgel Wirusuto. Kemudian ada juga namanya Gede Ngurah Andika. Kemudian ada juga namanya Pasak Denio. Kemudian Profesor Dr. Nyoman Sirte. Kemudian ada juga Ngurah Cabe. Kemudian selanjutnya ada juga namanya yaitu almarhum Gede Mulyarsano. Kemudian selanjutnya ada juga nama Ide pada saat itu masih Wolake ikut menjadi tim pencari fakta itu nak. Dan juga ada juga beberapa TPF yang lain, karena terlalu banyak nih nak, karena itu sudah terlalu lama jadinya rada-rada lupa namanya. Tetapi di sebuah buku sudah ada, yaitu buku Ketika Pundok Dawa Jadi Pilihan. Kebetulan nama Ido wenten di buku itu nak, yaitu nama Ido Wolake pada saat menjadi tim pencari fakta. Tugas sekarang nak, tugas daripada TPF itu adalah satu, mengumpulkan data dari berbagai sumber. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan verifikasi atas data dari berbagai sumber tersebut, diverifikasi lagi. Nah, selanjutnya mengadakan wawancara dari berbagai pihak. Dari berbagai pihak itu melakukan wawancara. Ampun nih Kido. Beberapa pihak nih, pihak yang dari mana nih Kido? Ampun itu. Pihak dari Desa Pakraman kah atau pihak dari Pura Dasar Bonang Gege langsung kita tidak? Begini. Ini dari TPF ini adalah mencari data tersebut dari beberapa sumber. Beberapa sumber ini. Yang pertama pada tanggal 4 Oktober 2016 TPF ini mengadakan audensi ke PHDI Provinsi Bali dan diterima langsung oleh
Profesor Dr. I Gusti Ngurah Sudiano yang pada saat itu adalah Ketua PHDI Provinsi Bali. Dalam pertemuan tersebut adalah melaporkan tentang apa yang terjadi tentang Sulinggih kita yang mengalami peristiwa pada saat tersebut. Ampura niki dah. Berarti kenapa Sulinggih Pasak tidak diizinkan untuk mepuja atau muput nih dah di Balai Gajah yang berada di dasar Bona Gegel itu? Nah, ini pertanyaan bagus sekali nak. Kenapa tidak diizinkan mepujo di Balai Poedan atau di Balai Gajah, kan begitu nak? Nah, dari beberapa sumber yang didapatkan pada saat itu katanya nih nak, yang boleh mepujo di Balai Poedan itu adalah satu yang untuk di dasar Bona Gegel. Ya, pada saat itu adalah satu dari Bagawanto Puri, kemudian Sulinggih yang ditunjuk untuk muput upekara di dasar Bona Gegel. Itu saja yang diperbolehkan. Kan begitu. Nah, padahal dari polemik itu Sulinggih kita dari mepujo di bawah namanya Walako pasti berpikir kenapa tidak diperbolehkan. Padahal Sulinggih Pasak itu adalah seorang Sulinggih yang sudah berstatus Brahmana, yang disebut dengan sudah mengalami atau melakukan proses dikse apod kala munggah Sulinggih. Kan begitu. Kenapa tidak diperbolehkan? Kan begitu nak? Jadi masyarakat atau tokoh Pasak ini bertanya-tanya. Itu nak, bertanya-tanya. Akhirnya TPF ini melakukanlah suatu kunjungan di antaranya bertemu penglingsir Pasak yaitu di Gegel yang bernama penglingsir Guru Lepik. Nah, Guru Lepik kita bertemu. Kenapa proses ini sampai terjadi? Nah, itu nak, banyak sekali yang diceritakan itu. Kan begitu. Kemudian biar Ido tidak terlalu banyak memberikan penjelasan, padahal penjelasan itu sudah dituangkan oleh seorang penulis. Nah, seorang penulis ini yaitu bernama Jeremangku Ketut Sumario. Sudah ditulis dengan gamblang di sini. Kenapa ke Punduk Dawa? Itu nah, di sini sudah jelas di sininya. Dari A sampai Z. Kebetulan Guru Jeremangku Ketut Sumario ini seorang tokoh Pasak. Ini semua kenapa dari Gel-Gel Dasar Buana ke Punduk Dawa dijelaskan di sini di buku ini nak. Sudah jelas di sini secara gamblang sekali nak. Itu. Maka dari itu kalau mau semeton Pasak mengetahui secara jelas kenapa kita membuat pura di Punduk Dawa, mari lihat buku ini, baca dengan seksama nak. Semua proses ini sudah ada di sini nak, yaitu di buku Ketika Punduk Dawa Menjadi Pilihan. Itu nak. Nah, niki dah. Nah, Ring Griel wenten bukunya nih dah. Ring Griel Riki ida. Banyak nih bukunya. Nah, kebetulan Ido di sini di Griya Agung Giri Pranata Kusuma sampai saat ini nak cukup lumayan banyak stok buku Ido. Cukup lumayan banyak buku Ido, yaitu buku Ketika Punduk Dawa Jadi Pilihan. Dan ada juga sebuah buku nak, yaitu tentang buku mengurai benang kusut kasta. Barang siapa
Nana atau semeton yang berkeinginan untuk mengetahui isi daripada buku ini, silahkan ke Gria. Bukunya ini Ido kasih cuma-cuma nak, alias ini. gratis nak. Kebetulan sampai saat ini sekian ratus stoknya. Sampun beredar. Sampun beredar, mungkin sudah ribuan sudah beredar. Dan Ido khusus di Gria, Ido persiapkan untuk anak-anak Ido sana jadi kepingin mengetahui kenapa ke Pondok Dawa sudah ada di buku ini, dan Ido gratis untuk anak-anak. Maka sami kita nak yen kekirangan benyangan Ido akan cetak dan Ido pastikan gratis kita nak nika. Nah, niki Ido penjelasannya Ido niki titiang sukses muping banget niki Ido menjelaskan dengan gamblang niki Ido. Nah Ido tadi Ido kan sudah menjelaskan ke perpindahan secara singkat Linggih Ido Betaran Pugano dari Dasar Boda Gegel pindah ke Pondok Dawa. Dan ingat sebeton, perpindahan dari Dasar Boda Gegel ke Pondok Dawa tidak segampang membalikkan telapak tangan. Niki wow hanya cerita singkatnya enten. Nah sekali niki Ido sudah sesuai yang tadi Ido jelaskan. Apakah boleh khususnya semeton pasek kembali sembayang ke Dasar Bono Gegel, sedangkan linggih Ido Betara Empu Gano nike kan sampun ring Pondok Dawa niki Ido. Apakah masih boleh yang selaku khususnya semeton pasek bersembayang ke Dasar Bono Gegel? Bolehkah kita Ido? Ampura niki Ido. Pertanyaannya bagus sekali, yaitu kenapa kita ke Pondok Dawa? Bolehkah sembahyang ke Gegel Dasar Buano? Kan begitu nih, usus semeton pasek. Itu pertanyaan yang cerdas tuh nak. Begini nak, bolehkah sembahyang ke Gegel Dasar Buano? Itu boleh nak. Boleh sembahyang ke Gegel Dasar Buano. Tetapi niki nak, kita sebagai warga Pasek mempunyai induk organisasi. Kan begitu. Induk organisasi itu memutuskan ini nak, kalau tidak salah seingat Ido nih, tanggal 28 Desember 2016 memutuskan membuat Setana Linggih Ido Betara Empu Gano, yaitu di Pondok Dawa. Itu keputusan organisasi nak. Semestinya nak, sebuah keputusan organisasi semestinya diikuti oleh warga Pasek. Semestinya nak. Tetapi terakhir kembali ke diri masing-masing. Selama ini Sulingih Pasek nak. Sulingih Pasek niki ten wenten ke Gegel Dasar Buano malih jagi pacangat turang pujo saduaning gitu nak. Sampun wenten ring Pondok Dawa gitu nak. Makanya buat apa kita kemana-mana? Kan itu nak. Tetapi pertanyaannya, bolehkah lagi ke Gegel Dasar Buano? Itu adalah hak pribadi. Hak pribadi nak. Nah, niki udah ampun Ido. Apakah Ido Betara Empu Gano masih berstana di Dasar Bodo Gegel atau tidak Ido? Pertanyaannya bagus sekali nak. Kan karena sudah dipindahkan ini. Masihkah di Gegel Dasar Buano? Secara material ini nak. Pelinggihnya saja. Secara pelinggih
masih ada di gel-gel dasar Buana gitu nak. Hanya pelinggihnya saja gitu. Pelinggih Drika gitu nak. Tetapi di mana beliau disembah, di mana beliau dijunjung, di mana beliau diistanakan dengan tulus ikhlas dan upekara itu nak, maka dipastikan Ida Bathara Empu Gana melinggih Drika, yaitu di Punduk Dawa. Dan niki semestinya masyarakat khususnya Semeton Pasek harus jeli nak, harus jeli. Mungkin berapa miliar niko nak, berapa miliar pembangunan di Punduk Dawa yang dibantu oleh DPR bersatu padu nak. Kebetulan pada saat itu, nih nak, Ido ikut di dalamnya. Tahu kan Nana? Pertanyaannya Nana, pada saat pembuatan pura di Punduk Dawa, tahukah Nana berapa dikasih uang? Punya modal, ayo. Nah, udah otomatis gitu dong, mau pindah, pasti kan nggak punya uang gitu. Mau pindah ke Punduk Dawa itu, gimana caranya kok sampai bisa nih itu pindah nih ke Punduk Dawa? Itu begini nak, pada saat kita akan membangun di Punduk Dawa, pengurus pasar itu belum punya uang nak, sama sekali nggak, sama sekali belum punya uang. Bukit Punduk Dawa itu sudah dipotong, sudah diboldoser, belum dibayar tuh nak. Singlah pipis panitia nak pada saat itu. Tetapi Ido ingat sekali nak, pada selesai menjayo-jayo panitia pembangunan itu nak, dia itu di Puro Catur Lawa Ratu Pasak Basakik tahun 2016, maka mau Gotra Pasak Sanak Saptorsi memberikan dana punya kepada panitia pembangunan. Jumlahnya seingat Ido nih nak, 10 juta dikasih perwakilan oleh Jeromangku Guru Adi Jaya mewakili pusat, diterima oleh almarhum Gede Mulyarsano 10 juta. Pada saat itu Ido ingat sekali pada saat itu nak, ayo siapa ini panitia pembangunan mau dana punya. Nah, itu di Puro Catur Lawo. Dengan tidak melihat isi kantong, Ido ingat sekali pada saat itu Ido membawa apa namanya itu, sokasi dornya apa namanya nak, tutup sokasi, tutup sokasi itu. Kebetulan Rain Ido pada saat itu ikut juga. Ini berdana punio nih, ada 200.000, 500.000, 100 juta dan lain sebagainya. Kompak panitia pembangunan pada saat itu mendana punio. Singkat cerita lagi, beberapa sulinggih ini mengumpulkan dana ini, ada 1 juta, ada 5 juta dan lain sebagainya. Kompak. Dan dana punio dari bermacam-macam penjuru. Itu dana punio mak, ada 100.000, ada 1 juta, ada 5 juta, ada 10 juta dan lain sebagainya. Itu membeludak itu dana punio. Ido pada saat itu, pada saat masih olahke pada saat itu, keliling kemana-mana nak, dano apa namanya itu, Dharma Wacana memberikan support kepada Semeton untuk dana punio. Kita semua patungan nak, kita semua patungan, uang pribadi semua. Tidak ada orang di dalam ambil uang nak, orang tidak punya uang. Nah kemudian yang ikut kemana-mana itu yang paling sering itu Ido pada saat itu, kemudian almarhum Gede Mulyarsano, Pandu Prapancala Gosa, kemudian Guru Ketut Kayano dari Bangli, Guru Adi Jayo, Andiko, Denio, Cabe dan lain sebagainya. Banyak sekali, kompak kita. Akhirnya terkumpullah uang yang cukup lumayan banyak untuk membuat yang namanya pura atau setana linggih Ida Bathara Empu Gana, yaitu di Punduk Dawa. Kalau Ida mempunyai hemat pada saat itu,
kalau tidak mendapat restu dari beliau nak, tidak mungkin dengan secepat itu Pondok Dawa bisa dibuat dengan begitu megahnya nak. Menurut hemat Ido adalah gotong royong Semeton Pasak dari penjuru, dari Bali itu seluruh Bali kompak pada saat itu, yaitu dengan sukarela membawa nasi sendiri. Semua gotong royong nak, bambu-bambu didatangkan dari Bangli dan lain sebagainya. Tidak bisa Ido sebutkan satu persatu. Yang dari Beleleng ada guru Gel-Gel, kemudian dari Karangasem guru Pawano, kemudian banyak sekali pokoknya di Bali. Tidak bisa itu sebutkan satu persatu, kompak, yaitu biar cepat Puro Pondok Dawa itu berdiri itu nak. Ini pentingnya nak. Itu semua itu untuk penjelasannya benar-benar berapi-api nih kayaknya. Semua nih kayaknya untuk penjelasannya nih ke benar-benar gamblang nih. Walaupun singkat tetapi gamblang kayaknya. Ampurun nih kayaknya. Dulu ide waktu ide masih walaka nih ke. Ide kerja di mana ide dulu ide? Basicnya ide nih ke. Ampurun latar belakang pendidikannya ide napi nih kayaknya. Ampurun tuh banget ya ide. Ini membuka pekerjaan pada saat olahke. Nah, begini nak, Ido sebelum menjadi Sulinggih, Ido dulu profesi Ido nak adalah sebagai advokat, bukan jus nak, bukan jus advokat itu, yaitu advokat itu adalah pengacara. Kebetulan Ido adalah direktur Lembaga Bantuan Hukum LBH Pemacakan. Ide pernah menjabat sebagai Ketua Lembaga Bantuan Hukum Pemacakan Mahagodro Pasaksana Saptersi. Kemudian Ide juga pernah menjadi tim pencari fakta di Mahagodro. Kemudian berturut-turut Ide di Pondok Dawa, Ide 7 kali. 7 kali pada zaman itu Ide menjadi humas panitia karya. 7 kali Ide nak. Yang cara bahasanya 7 itu ke Saptorsi. Ide 7 kali nak menjadi humas panitia karya. Tugas Ide pada saat itu bahasa Inggrisnya everyday. Kerjaannya Ide Dharma Wacana di Pondok Dawa, yaitu di atas, di luar nih ke Ide ampun dumun yang Dharma Wacana nak dari pagi, siang, sore. Ide sampun nih ke yang Dharma Wacana. Kebetulan, Ide juga menjadi panitia pembangunan Ide di Pondok Dawa. Itu pengalaman Ide. Kemudian lagi ini nak banyak sekali berarti deh pengalaman-pengalaman Ide dulu juga pernah menjadi wakil ketua DPD Kongres Advokat Indonesia DPD Bali. Itu baru sedikit jabatan yang Ide jelaskan kepada Nana. Suksumun ki Ide atau retitiang Ide menjelaskannya sangat berapi-api nih Ide. Jangan-jangan Ide niki jiwanya seperti walaka dulu nih. Begini nak, kalau Ide dumun pada saat Ide walaka nak, pada saat Ide walaka adalah basic Ide kan pengacara. Jadinya Ide jangankan Ide kalah nak, sampai Ide sinya. Tetapi makin Ide sampun dados Ide nak lingsir, harus tetap Ide mengalah. Akan tetapi nak, walaupun Ide berbicara berapi-api, menggebu-gebu itu nak, hati Ide selembut salju nak. Apalagi dibarengi dengan harum dupa Bali ini nak, Ide semakin ini
membuat suasana geria menjadi lebih damai. Itu nak. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan nak? Titiang malih niki titiang bertanya itu. Pada saat melasti pertama kali nih itu, ingat sekali titiang itu. Titiang melihat nih ide waktu masih belaka nih ide berorasi nih itu di mobil, kalau nggak salah nih mobil Ford nih itu, mobil Ford bak terbuka nih itu, cara-cara pick up nih kan. Nah, ide berorasi, ampuran nih itu, berkuar-kuar nih itu, dengan seluruh semeton pasek yang berapi-api menuju ke Segara Gua Lawah nih itu, jalanan macet, jek ketok semprong, bah bedek let kelor nih itu, jek sajan-sajan rame gitu. Apa itu orasikan kayak itu? Aduh ini. Jek ampura itu kayak kerasukan kayak itu pada saat itu orasi nih kak. Titiang lupa nih titiang tanggal berapa nih kak, titiang lupa nih kayak itu. Coba dijelaskan kayak itu. Ini lagi pertanyaannya ini lagi mengingatkan ide pada tanggal 9 April 2017. Proses pada saat melasti tanggal 9 April 2017 itu Berapa tahun pun nih kak? sudah berapa ya? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, jalan 7 tahun. Nah, pada saat itu Ido masih walake. Kebetulan pada saat itu ada sebuah mobil Komimpo pada saat itu. Ada speaker ke belakang sama ke depan. Jadinya pada saat itu tidak ada yang memberikan semangat yang berada di dalam mobil tersebut. Singkat cerita, karena sudah cukup lama mobil itu standby dan tidak ada semeton pasek yang mau memberikan semangat, atau bahasa kerennya disebut dengan berorasi, maka datanglah beberapa tokoh semeton pasek. Ide pada saat itu ditunjuklah menjadi sang orator. Apa namanya orator ya? Orator itu. Orator namanya. Orator. Okay. Pada saat itu Ido bingung karena ditunjuk mendadak. Ido bingung pada saat itu. Apa yang akan Ido bilang? Apa yang akan Ido sampaikan memberikan semangat daripada semeton pasek pada saat melasti? Ya, pada saat melasti. Ido bingung Ido. Apa yang akan Ido lakukan? Dengan termenung Ido, akhirnya mintalah Ido doa restu kepada Ido Betaro Lelangit. Yaitu pertama, Ido minta doa restu kepada Ido Lelangit Sugro Pakulun pada saat itu. Ido Betaro ring Lempuyang Madya, yaitu Ido Betaro Empu Gonijaya, Empu Semeru ring Catur Lawo, Ratu Pasar Besakih. Kemudian Ido Betaro Empu Kuturan, kemudian Ido Betaro Empu Gana. Setelah Ido memejamkan mata meminta doa restu, singkat cerita, akhirnya Ido pada saat itu apa yang akan Ido sampaikan memberikan semangat, dengan sendirinya itu keluar perkataan per kalimat terus itu dari Catus Pato sampai di dari Catus Pato Klungkung sampai di Gua Lawah. Sampai di Gua Lawah terus pada saat itu Ido terus berorasi, orasi tunggal Ido nak. Nah, menyendiri Ido orasi tunggal. Nah, becek Ido, apa yang Ido katakan Ido pada saat orasi Ido? Nah, kemudian dari Gua Lawah terus pada saat itu Ido terus berorasi
kemudian sampai di Punduk Dawa. Ido orasi tunggal itu pada saat itu. Apa yang Ido bilang? Ini penting. Niki supaya semeton juga uning napi yang Ido lontarkan itu. Pada saat itu, pada saat memberi semangat itu, ingat sekali Ido pembicaraannya bahwa pasek itu bukan jabe, pasek itu bukan sudra, pasek itu bukan parekan, pasek itu bukan kaula, bahwa pasek itu adalah terah tosning berahmano jati. Itu nak, itu mengalir itu nak, terus menerus dari Catus Patuk Lungkung sampai di Golawah sampai di Punduk Dawa. Yang cara bahasa Balinya sing ada nak nimalin apa namanya itu mik. Sendirilah Ido berorasi didampingi oleh tokoh pasek Ido. Di samping Ido nak, yaitu Ketua Mahagotro Kabupaten Bangli, yaitu tokoh niki bernama Ketut Kayano di samping Ido. Tetapi beliau hanya diam saja. Itu pada intinya. Kemudian Ido pada saat itu berpikir, kok dari awal sampai selesai Ido berorasi, yang Ido heran bahasa Balinya kok sing seret nak dijo kaden Ido man suara dan ngerti Ido, dan apa yang Ido bilang tidak ada tersendat-sendat, terus mengalir dan mengalir itu nak sampai di Punduk Dawa itu nak. Malih titiang metaken sareng Ido, proses pembangunan Tura ring Punduk Dawa sekarang yang titiang lihat nika sangat megah nika Ido. Siapa saja nika yang sampun mempunyai Ido, biar titiang uning supaya sebeton sanilianan uning kan kenten Ido. Pada intinya kalau Ido tidak bisa sebut satu persatu siapa-siapa yang medanu punio. Yang pertama medanu punio pasti ke satu semeton pasek seluruh Bali dan seluruh Nusantara. Itu dulu nih, semeton pasek dulu yang pertama. Yang kedua adalah memberikan bansos, yaitu DPR Provinsi Bali. Nah, pada saat itu yang bersemangat sekali Ido ingat itu adalah Guru Adi Wiryotamo. Wah, itu luar biasa itu, dan membawa gerbong mengumpulkan DPR Pasek, memberikan dan membawa punio, bukan punio apa namanya itu, bansosnya, yaitu ke Punduk Dawa. Nah, itu dulu. Kemudian megah sekali sekarang pembangunan di Punduk Dawa itu adalah andil daripada Mahagotro Pasek Sanak Saptorsi Kabupaten Sebali, kemudian Provinsi Bali, kemudian provinsi yang ada di Indonesia, dan yang terpenting, ini nak, adalah Ketua Mahagotro Pasek Sanak Saptorsi Provinsi Bali, yaitu beliau adalah Bupati Badung, yaitu Guru Pasek Nyoman Giri Prasto, yang sangat luar biasa mensupport pembangunan di Punduk Dawa. Dan juga ada punio-punio daripada Mahagotro Pasek Sanak Saptorsi di pusat
yang bertempat di Ceko Maria. Pada intinya Nana, luar biasa. Semoga setelah berdiri dengan megah Puro Pasek yang ada di Punduk Dawa, maka niscaya kita Pasek ke depannya menjadi satu kesatuan yang utuh, yaitu di Punduk Dawa. Karena Ida sekarang sebagai seorang Sulingge, Nana, tidak boleh berapi-api. Walaupun bicara Ida sana wau sangat berapi-api, malih Ida nak, hati Ida selembut salju nak, selembut salju, ngiring makin meparidabdab Puro Pasek yang ada di Punduk Dawa sudah akan selesai. Mari kita bersatu padu memohon doa restu kepada Ida Betara Kawitan sani melingu-melingi ring catur paryangan mangno gelis puput pembangunan ring Punduk Dawa, sekaligus kita Pasek harus bersatu padu untuk mencapai kesejahteraan secara bersama-sama. Namun kita tidak usah membeda-bedakan, baik soroh Pasek, soroh Pande, soroh Ido Bagus, soroh Gusti, soroh Arya, soroh Agung, soroh Dewa, dan lain sebagainya. Kita adalah bersaudara. Di Kemanten, Suksema Ida untuk penjelasannya dengan gamblang kayak tadi Ida. Semeton Pasek yang ada di sejebak Nusantara tadi Ida nak lingsir, Ida paditempu sampul menjelaskan dengan gamblang dengan tragedi terjadinya perpindahan Pura Dasar Bona Gegel sampai bisa pindah ke Punduk Dawa bukan segampang membalikkan telapak tangan kenten. Kesimpulan yang tiang ambil untuk seluruh semeton Pasek yang ada di seluruh Nusantara, jangan ragu untuk bersembahyang ke catur parayangan linggih Ida Betara Empugana ring Punduk Dawa. Kenten suksema paditempu niki titiang wenten hasil dari YouTube Kadek Fon Bali, titiang mempunyai sarang ide ampurayang nyingain nominalnya niki ide niki titiang wenten dari YouTube Kadek Fon Bali niki untuk ide mohon diterima ya. suksema pribanget na, suksema semoga Nana sarang keluarga sehat, berbahagia, dan dimudahkan rezekinya. Enggih, ide titiang aturan termasuk semua sarang ide sampun memberikan petua-petua, sampun memberikan dharma wacana ketika Punduk Dawa menjadi pilihan. Untuk semeton Pasek, sejebak Bali dan sejebak Nusantara, jangan ragu-ragu untuk bersembayang di Pura Punduk Dawa linggih Ida Betara Empugana. Suksema Ida paditempu titiang rasa sudah cukup untuk dharma wacana hari ini. Astungkara titiang wenten galah becek, titiang Presiden tangkil malih ke Giri Agung Peranta Kesuma ring Buleleng, titiang aturan para masuk semua peng banget sarang Ida Sulingge yening wenten kirang sanetan manut ring Arse titiang lunas genger Sinampura sarang Ida paditempu ngiring Om Santi 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 Om.